Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Ta'ala untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, kitab yang membahas tentang sunnah-sunnah harian, yang mana dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka ini merupakan salah satu usaha kita untuk bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara sebab yang mendatangkan cinta Allah kepada seorang hamba adalah dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan menambah amal-amal wajibnya dengan amal-amal yang disunnahkan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang disertai dengan taufik untuk mewujudkannya dengan amal yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas jalan ilmu dan amal sampai kita diwafatkan di atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada as-sunnah an yunawwi al-musalli baina siyaghis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sunnah atau perkara yang dianjurkan adalah hendaklah orang yang sholat dia membaca sholawat pada saat sholat itu dengan beberapa redaksi yang bervariasi. Jadi sesekali seseorang itu ketika sholat pada saat tasyahud, tasyahud akhir, dia membaca sholawat dengan riwayat ini, kemudian di sholat yang berikutnya dia membaca sholawat dengan redaksi yang lain. Ini disunnahkan untuk melakukan demikian, karena dalam kaitannya dengan membaca sholawat di kala tasyahud akhir, redaksi sholawat yang datang dari Nabi itu bermacam-macam. Di sini disebutkan diantaranya 3 redaksi yang Nabi ajarkan kepada kita untuk kita baca sholawat tersebut pada saat tasyahud akhir. Yang pertama adalah dengan redaksi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini lafaz yang pertama, yang mana lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di nomor hadis 3370 dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada redaksi yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini riwayat Muslim dengan nomor hadis 405 dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari dengan nomor hadis 3369 dan juga riwayat Muslim pada nomor hadis 407 dari hadis Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini adalah di antara redaksi sholawat Nabi yang diajarkan Nabi untuk dibaca terutama pada saat tasyahud akhir. Ya, kalau seseorang itu bisa
menghafal semua redaksi ini, kemudian sesekali dia sholat itu dengan membaca satu bentuk redaksi dan sholat yang berikutnya dengan redaksi yang lain, maka ini disunnahkan. Maka ini termasuk perkara yang disunnahkan. Kemudian yang ketujuh yaitu yusannu, sholawat Nabi pada saat tasyahud akhir itu adalah termasuk dari bagian rukunnya sholat. Artinya kalau dikala rukun itu ditinggalkan, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka membatalkan sholatnya. Jadi kalau ada orang dia meninggalkan sholawat Nabi yang telah diajarkan Nabi ini pada saat dia tasyahud akhir. Misalnya dia tasyahud akhir itu hanya membaca sampai asyhadu alla ilaha illallah, misalnya sampai tasyahud syahadat saja, terus tidak baca sholawat Nabi, nah maka ini sholatnya bisa batal jika dia sampai di tasyahud akhir. Tapi kalau di tasyahud awal maka cukup sampai syahadat saja. Yang wajib adalah sampai syahadat. Dan kalau seseorang misalnya tidak sengaja atau lupa meninggalkan tasyahud awal, entah itu meninggalkan duduk ataupun meninggalkan bacaannya gitu ya, maka ini tidak menjadikan batal sholatnya. Kenapa? Karena tasyahud awal termasuk kewajiban sholat, bukan rukun sholat. Apa perbedaan rukun sholat dengan kewajiban sholat? Kalau rukun sholat ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, itu bisa membatalkan sholat. Kalau misalnya seseorang itu meninggalkan rukun sholat dan dia masih di dalam sholat, maka dia harus kembali kepada rukun itu. Tapi kalau misalnya dia telah masuk ke dalam rakaat yang berikutnya, maka dia anggap rakaat sebelumnya itu tidak ada. Kalau rukun itu ditinggalkan di rakaat sebelumnya. Saya kasih contoh misal gini Pak. Ketika seseorang itu sholat, maka salah satu rukun di dalam sholat itu adalah misalnya sujud. Sujud. Nah, seseorang atau mungkin bukan sujud, mungkin misalnya dia meninggalkan, katakanlah kalau dia ini lupa rukuk misalnya ya. Tiba-tiba dia langsung i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, baru ingat, oh iya saya tadi belum rukuk. Ini masih dalam satu rakaat. Nah maka yang harus dilakukan apa? Dia harus kembali kepada posisi rukuk. Ya, dia kembali kepada posisi rukun yang dia tinggalkan sebelumnya. Selama ini dia lupa, maka tidak membatalkan sholat. Ya, selama dia lupa dan dia masih di dalam sholat ya, maksudnya dalam masalah. Tapi kalau misalnya sudah selesai sholat, terus kemudian dia ingat, iya tadi itu di sholat saya itu saya belum sujud misalnya, atau saya belum rukuk di rakaat kesekian, nah maka Anda mengulang sholatnya dari awal. Tapi kalau misalnya Anda masih di dalam sholat, kemudian pada saat rakaat tertentu Anda kehilangan salah satu rukun itu dan Anda masih mengingatnya di dalam rakaat tersebut, Anda harus kembali kepada rukun yang Anda tinggalkan. Setelah itu Anda lanjutkan kembali rukun-rukun setelah rukun yang Anda tinggalkan. Misalnya seperti rukuk tadi, Anda kembali ke rukuk, setelah rukuk Anda lanjutkan i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi dan seterusnya. Kemudian baru sujud sahwi, ya. Setelahnya nanti baru sujud sahwi. Tapi kalau misalnya Anda sudah melewati rakaat, misalnya di rakaat pertama itu Anda kehilangan salah satu rukun atau dua rukun misalnya karena lupa. Seperti misal sebagian orang itu ada yang lupa biasanya itu ketika sujud, dia masih sujud pertama, tapi dia mikirnya atau dia lupa bahwa sujud pertama ini dia yakini sebagai sujud kedua. Akhirnya dia bangkit, kemudian masuk rakaat yang berikutnya. Katakanlah masuk rakaat kedua. Nah pada saat Anda sudah masuk rakaat kedua dan Anda kemudian ingat, oh tadi itu saya kurang duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Yang saya anggap tadi sujud terakhir di rakaat
pertama itu ternyata sujud pertama. Nah gitu. Anda yakin betul itu, maka rakaat kedua Anda itu Anda jadikan rakaat pertama. Jadi rakaat pertama dianggap tidak ada. Kenapa? Karena rukun sudah dia tinggalkan. Ini jika dia kelupaan di dalam hal rukun. Dan nanti baru apa? Dilakukan sujud sahwi. Tapi kalau kewajiban sholat tidak. Kewajiban sholat itu kalau misalnya sudah ditinggalkan, maka cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Misalnya tasyahud awal tadi, ada orang di rakaat kedua, dia harusnya tasyahud awal setelah dia sujud yang kedua. Ternyata dia lupa dengan tasyahud awalnya itu, dia langsung berdiri. Nah kalau langsung berdiri ini kemudian berdirinya belum sempurna, dia tegak berdiri, masih dalam proses dia berdiri, kemudian dia ingat dia belum tasyahud awal, maka dia langsung kembali duduk tasyahud awal. Ini baik dia seorang imam atau dia sholat sendirian. Tapi kalau misalnya, atau misal ada orang misalnya pada saat berdiri dia melupakan tasyahud awal, belum dia sempurna berdiri, itu makmumnya sudah mengucapkan subhanallah dan kemudian dia langsung duduk. Tapi kalau misalnya dia sudah tegak berdiri, sudah masuk rakaat ketiga, dia sudah tegak berdiri sempurna, kemudian misalnya kalau dia jadi imam, misalnya makmum mengucapkan subhanallah, maka dia tidak perlu lagi kembali kepada duduk tasyahud awal. Dia lanjutkan sholatnya, dan nanti tasyahud awal yang dia tinggalkan karena lupa tadi, dia ganti dengan sujud sahwi. Termasuk juga kalau sholat sendirian. Kalau sudah berdiri dengan tegak, sudah sempurna masuk di rakaat ketiga, kemudian dia baru ingat bahwa dia belum tasyahud awal, maka tidak perlu kembali ke tasyahud awal. Justru kalau dia kembali dalam kondisi seperti ini, maka dia telah membatalkan sholatnya. Ini keterangan para ulama tentang kaitannya dengan kehilangan rukun dan kewajiban. Kemudian yang berikutnya, yusannu an yasta'idhal musalli min arba'in qabla an yusalli. Disunahkan, dianjurkan bagi orang yang sholat itu untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara sebelum dia mengucapkan salam. Ya, sebelum dia mengakhiri sholatnya dengan salam. Wa huwa qaulu jumhuril ulama rahimahumullah khilafan liman aujabaha. Dan ini adalah menurut pendapat jumhur, mayoritas para ulama, dan ini berbeda dengan pendapat sebagian kecil ulama yang mewajibkannya, yang mewajibkan untuk membaca isti'adzah ini. Jadi ada 2 para ulama yang menjelaskan tentang hukum baca isti'adzah terhadap 4 perkara tersebut. Itu ada yang mewajibkannya, dan ini minoritas, sedikit para ulama mewajibkannya. Sedangkan yang kedua adalah yang menyatakan sunnahnya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas para ulama. Nah ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhiri falyata'awwadz billahi min arba'in." Apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan tasyahud akhirnya sampai pada bacaan sholawat selesai, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Nah di sini disebutkan oleh Nabi dengan redaksi perintah falyata'awwadz billah. Maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah min arba'in dari 4 perkara. Nah bentuk perintah ya, atau fi'lul amri, kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata kerja bentuk perintah, itu yufidul wujub, menghasilkan hukum wajib secara asalnya. Jadi bagaimana para ulama itu bisa tahu kalau ini perintah yang wajib, ini perintah yang sunnah? Itu salah satunya melihat dari qarinah ini, dari indikasi ini. Secara umum semua bentuk perintah
tegakkanlah sholat, nah gitu ya, tunaikanlah zakat. Nah itu perintah semua. Nah, maka secara hukum asal perintah itu hukumnya wajib. Dia bisa berpindah hukum kepada hukum yang sunnah, tidak wajib, itu jika ada dalil yang lain yang memalingkan hukum wajibnya tersebut. Misalnya Nabi pernah memerintahkan untuk sholat di antara selesai azan maghrib dengan iqamah sholat maghrib, qobliyah maghrib gitu. Nabi pernah mengatakan ya, diperintah untuk melakukan sholat di waktu itu dengan kalimat perintah. Tapi kemudian pada akhirnya beliau mengulang beberapa kali, 3 kali. Kemudian pada akhirnya Nabi mengatakan liman sya'a, bagi siapa saja yang dia menghendaki untuk melakukannya. Nah kalimat liman sya'a ini menunjukkan bahwa perintah yang disampaikan Nabi tadi itu bersifat anjuran, tidak bersifat wajib. Kenapa? Karena diikat dengan keinginan atau kehendak orang yang mengerjakannya. Kalau menghendaki silakan dilakukan, kalau tidak perlu mengerjakannya. Tidak mengapa untuk tidak mengerjakannya. Nah sehingga di sini ya para ulama berselisih pendapat kenapa ada yang sampai mewajibkan, karena redaksi hadisnya memang bentuknya perintah. Falyata'awwadz billahi min arba'in, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Min azabi jahannam, yang pertama dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ya, keburukan, kejahatan, kehidupan dan kematian. Ujian-ujian yang buruk di dalam kehidupan dunia dan di dalam kematian. Maksudnya fitnatul mamat itu apa? Fitnah kematian itu apa maksudnya? Setelah seseorang itu mati masih difitnah lagi, diuji lagi. Iya. Fitnatul mamat itu maknanya adalah su'alul qabri, pertanyaan yang diberikan pada saat seseorang dikuburkan. Itu adalah fitnatul mamat. Kemudian wa min syarril masihid dajjal, dan dari kejahatan al-masihid dajjal. Jadi ada 4 keburukan yang Nabi perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 keburukan itu. Ya kalau kita baca berarti dalam doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ini sebagian ulama bahkan sampai mewajibkannya. Namun mayoritas para ulama menyatakan kesunahannya. Nah, yang menjadikan doa ini atau ta'awud ini kemudian dikatakan sunnah, itu diantaranya adalah ada beberapa hadis yang lain yang Nabi menerangkan bahwa berdoa di saat akhir tasyahud itu adalah bukan wajib hukumnya, gitu ya. Dianjurkan. Seorang kalau menginginkan untuk berdoa, maka di antara bentuk doanya adalah waktu doanya adalah dikala tasyahud akhir. Sehingga ada beberapa dalil yang memalingkan hukum wajibnya berlindung dari 4 hal ini, karena dia termasuk bagian dari doa yang disunnahkan di saat seseorang menyelesaikan tasyahud akhirnya dan sebelum menyelesaikan sholatnya. Kemudian juga terdapat beberapa doa yang lain yang bersumber dari sunnah, bersumber dari hadis Nabi SAW, yang disunnahkan atau dianjurkan bagi orang yang sholat untuk membacanya sebelum salam. Membacanya sebelum salam. Atau misalnya dia membaca bergantian gitu ya, dengan lafaz-lafaz doa yang telah dianjurkan atau diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca setelah tasyahud akhir. Di antaranya ada di sini disebutkan ada 6 doa.
Tapi secara umum boleh kita berdoa dengan doa apa saja ya. Doa apa saja di saat selesai tasyahud akhir dan sebelum salam. Namun doa-doa yang diajarkan Rasul tentu ini yang lebih utama untuk diperhatikan dan diamalkan. Ya, karena di situ nilainya tidak hanya kita minta berdoa, tapi juga apa? Ada nilai sunnah yang kita hidupkan. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-ma'sam, dari perbuatan dosa, wal maghram, dan dari hutang. Ya. Kemudian hadis yang lain atau doa yang lain, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Kemudian ada lafaz Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang berasal dari sisimu dan rahmatilah saya. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa ini, Pak, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran, seterusnya. Ini doa yang pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat terbaik. Ya, jadi kalau urutkan berdasarkan keutamaan, itu urutan pertama dari para sahabat Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan tentang kuatnya iman Abu Bakar As-Siddiq ini. Nabi pernah mengatakan kalau seandainya seluruh umat manusia selain Nabi dan Rasul itu keimanannya ditimbang dengan imannya Abu Bakar, ini saya akan lebih berat imannya Abu Bakar. Yang menunjukkan bahwa Abu Bakar ini memiliki kekuatan iman yang sangat tinggi dan menandakan bahwa beliau adalah orang yang paling mulia. Makanya kemudian Nabi pernah mengatakan, kalau seandainya aku diberikan izin oleh Allah untuk mengangkat seorang teman dekat ya, yang terdekat dengan Nabi, seorang kekasih yang dicintai oleh Nabi, maka niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil saya, sebagai kekasih saya. Tapi Allah melarang Nabi untuk menjadikan manusia itu sebagai khalilnya. Karena Allah sebagai khalilnya Nabi, Nabi sebagai khalilnya Allah. Gitu ya. Khalil itu orang yang dicintai melebihi daripada yang lain. Itu makna dari khalil. Nah, Nabi pernah mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar. Padahal kita tahu Abu Bakar orang yang paling mulia di antara para sahabat dan salah satu orang, bahkan dia yang pertama kali disebut oleh Nabi dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira pasti mereka masuk surga. Pertama yang disebut Abu Bakar. Tapi dengan ketinggian kemuliaan Abu Bakar ini, Nabi tetap perintahkan Abu Bakar untuk berdoa dengan doa ini. Doa meminta ampun kepada Allah. Nah, kalau Abu Bakar saja diajarkan doa ini, lebih-lebih kita tentu lebih butuh doa ini daripada Abu Bakar. Harusnya kan begitu ya. Dan kalau Nabi mengajarkan sebuah doa kepada orang yang paling dicintainya, berarti pasti doa itu doa istimewa. Sehingga kalau kita mengetahui doa apa yang pernah diajarkan Rasul kepada sahabatnya Abu Bakar ini, yang merupakan sahabat terbaik dan sahabat paling dicintai Rasul, maka berarti doa ini doa yang terbaik yang selayaknya untuk kita selalu baca. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian yang keempat adalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, bantulah saya untuk berzikir kepadamu dan mensyukuri nikmatmu gitu ya. Wa husni ibadati, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Doa ini pernah dipanjatkan oleh atau diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Bahkan sebelum Nabi menyampaikan doa ini, mengajarkan doa ini, Nabi mengatakan kepada Mu'ad, "Wallahi ya Mu'ad, inni la uhibbu." Demi Allah, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Dan termasuk sahabat yang dicintai Nabi adalah Mu'ad bin Jabal. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, "Fala tada'anna fi kulli duburi sala'an taqul, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Maka jangan pernah kau tinggalkan di akhir salatmu, maksudnya di akhir salat, di antara pendapat para ulama adalah sebelum salam sesudah membaca sholawat di tasyahud akhir. Maka dalam kau berdoa, jangan pernah kau tinggalkan doa ini, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian juga doa Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, kikir, pelit. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat al-jubn. Al-jubn itu pengecut. Dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada umur yang paling rendah. Maksudnya kepikunan gitu ya. Di usia tua itu kan manusia itu dikembalikan kondisinya seperti apa? Seperti anak-anak, bahkan seperti bayi gitu. Cara berpikir dan berperilakunya itu dikembalikan kepada umur yang paling rendah. Artinya Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari sifat pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah ujian dunia, ujian-ujian keburukan di dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini redaksi yang kelima. Kemudian yang keenam, yang terakhir yang disebutkan di sini adalah berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan. Karena hisab manusia nanti itu Pak, ada dua jenisnya. Atau kondisi seseorang itu mengenai hisab itu tiga. Ada manusia yang dimasukkan surga tanpa hisab. Ada yang dimasukkan surga nanti tapi melalui hisab. Nah, yang melalui hisab ini, itu dia akan menghadapi hisab itu dengan dua jenis. Hisab yang mudah, ini bisa, atau ini adalah tanda bahwa orang itu bakalan diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan surga. Ada hisab yang berat. Hisab yang berat ini menandakan nanti bakalan orang itu disiksa. Kalau hisab yang mudah itu bagaimana? Pernah diceritakan oleh Nabi SAW. Nanti itu tiap-tiap manusia itu nanti menghadap Allah itu sendirian. Sekian banyak, nanti dipanggil satu-satu, kemudian dia masuk ke dalam suatu jadi dia menemui Allah itu, Allah kemudian membuat sebuah tirai untuk menutupi antara si hamba ini dengan hamba yang lain. Tujuannya apa? Untuk supaya tidak terbongkar aib dosa-dosanya. Orang lain biar tidak tahu kalau dia pernah berbuat dosa ini dan dosa itu. Terutama dosa-dosa yang mungkin dia lakukan dikala dia tidak di tengah-tengah banyak orang. Nah, di situ nanti Allah akan memaparkan di hadapan si hamba ini, fulan kamu pernah berbuat dosa begini, 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 begini. Di hari ini, di jam ini, di tanggal ini, di tahun ini. Begitu terus sampai seorang hamba ini pada saat itu merasa dirinya celaka gitu ya. Maka kemudian Allah berfirman, qad satartuha fid dunya wa satartuha fil akhirah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kama satartuha fid dunya ya, fa satartuha fil akhirah. Sebagaimana
aku dulu telah menyembunyikan gitu ya, menyembunyikan dosa-dosamu ini, maka aku akan mengampuninya di akhirat. Maka aku mengampuninya di saat ini. Ya, jadi hamba itu hanya mendapatkan pemaparan saja, al-i'rad. Jadi al-aradu. Hisab itu ada yang disebut al-aradu, yaitu cuman dipaparkan saja, dan kamu pernah begini. Terus setelah itu ditutup dengan ampunan Allah. Ya sudah, saya ampuni dosa-dosa kamu. Itu hisab yang mudah. Nah, hisab yang berat itu adanya munaqasyah. Jadi memang benar-benar diadili oleh Allah. Diperinci, misalnya fulan, kamu pernah berdosa begini. Kenapa kamu berdosa begini? Apa alasanmu gitu? Terus begitu didedes gitu. Diinterogasi gitu ya. Dikasih penekanan oleh Allah pada tiap-tiap dosanya. Nah, maka ini menandakan bahwa orang itu bakalan celaka. Bakalan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga sebelum itu terjadi, maka Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Jadi Rasulullah saja Pak berdoa pakai doa ini, apalagi kita ini. Yang menandakan bahwa perlunya kita mohon kepada Allah agar dimudahkan hisab. Nah, setelah membaca doa-doa tadi, apakah boleh kita membaca semua doa itu? Boleh, bahkan lebih afdal. Tapi kalau seandainya waktunya itu tidak panjang gitu, maka kita memilih salah satu atau beberapa doa yang diajarkan Nabi ini untuk kita baca pada saat tasyahud akhir, sebelum salam dan sesudah sholawat. Kemudian disebutkan oleh penulis, kemudian tsumma yusallim multafitan fi salamihi. Dia kemudian mengucapkan salam dengan menolehkan wajahnya kala salam. Waltifatuhu fi salati sunnatun, dan menoleh di dalam mengucapkan salam pada saat sholat itu sunnah. Jadi menolehnya itu sunnah. Namun yang tepat itu salamnya itu yang wajib ya, rukun bahkan. Sedangkan menolehnya itu sunnah menurut penulis kitab ini. Ada juga mengatakan bahwa menoleh dan mengucapkan salam yang pertama itu yang wajib, sedangkan yang kedua itu yang sunnah. Wal mubalaghatu fil iltifati sunnatun aidan, dan maksimal di dalam menoleh itu adalah sunnah juga. Maksudnya maksimal itu bagaimana? Sampai terlihat pipinya di pandangan makmum di belakangnya. Jadi misalnya salam assalamualaikum warahmatullah, itu benar-benar menoleh begini sampai pipinya kelihatan gitu. Pipinya bisa dilihat oleh makmum di belakangnya. Ini al-mubalaghah fil iltifat. Ini lebih diutamakan gitu ya. Dikarenakan terdapat riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu kana yaltafitu hatta yara min wara'i bayadha khaddihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pada saat sholat, beliau itu menoleh ke kanan dan ke kiri pada saat mengucapkan salam, itu sampai tampak pipi putihnya beliau itu di belakang beliau. Orang yang di belakang beliau bisa melihat pipi yang putih yang dimiliki Rasul SAW tersebut. Menandakan bahwa menolehnya Nabi itu benar-benar menoleh begini ya, mengarah kepada arah yang bisa menjadikan pipinya itu terlihat dari makmum yang ada di belakang beliau. Fa'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika sholat gitu. Beliau mengucapkan salam dengan memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri sampai aku melihat
putihnya pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pelit noleh, kecuali kalau kenger. Assalamualaikum warahmatullahi, gini saja. Warahmatullahi. Ya boleh gitu ya. Tapi ini tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya itu menolehnya benar-benar noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pipi kita bisa dilihat oleh makmum di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berkaitan dengan doa-doa ketika tasyahud akhir. Kita masuk pada zikir-zikir yang disyariatkan setelah salam. Ya, setelah salam sholat yang wajib. Dan zikir-zikir yang disyariatkan ini semuanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun memiliki keutamaan yang banyak gitu ya, keutamaan yang besar manakala seseorang itu berzikir setelah salam dari sholat wajibnya. Jadi zikir-zikir ini disunnahkan dikala selesai sholat fardu, bukan selesai sholat sunnah. Ya, kalau selesai sholat sunnah tidak dianjurkan untuk membaca zikir tertentu, kecuali sholat-sholat tertentu seperti misalnya sholat witir misalnya. Setelah selesai sholat witir ada zikirnya, Subhanal Malikil Quddus itu ya. Atau juga dengan zikir yang lain yang pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ajma'al ulama ala istihbabil dzikri ba'da shalah. Para ulama bersepakat tentang hukum dianjurkannya berzikir setelah sholat. Jadi tidak ada satupun ulama yang mengatakan zikir setelah sholat itu wajib hukumnya, tidak ada. Ya, tapi para ulama bersepakat, berijma' atas kesunahan zikir setelah sholat fardu. Kemudian ini fikih yang dipilih penulis. Penulis mengatakan wa yustahabbu raf'us sauti bihadza dzikri. Disunnahkan atau dianjurkan, tidak wajib ya, dianjurkan untuk mengeraskan suara, meninggikan suara dengan menyebut zikir-zikir ini. Jadi memang para ulama berselisih pendapat tentang zikir setelah sholat fardu. Apakah dia itu dikeraskan suaranya atau dipelankan suaranya? Sebagian ulama itu mengatakan dikeraskan suaranya. Sebagian ulama mengatakan dipelankan suaranya. Nanti saya akan jelaskan, kita baca dulu di sini beberapa keterangan dalil yang menunjukkan disunnahkannya dikeraskan suara, dan nanti kita akan terangkan kenapa ada para ulama yang menganjurkan dipelankan suaranya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nas minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan nomor hadis di Bukhari 841 dan di riwayat Muslim 583. Jadi menurut Ibnu Abbas, bahwasanya mengangkat suara pada saat berzikir ketika manusia telah menyelesaikan sholat 5 waktunya, ini adalah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengeraskan suara pada saat berzikir setelah sholat fardu itu jika merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, maka hukumnya sunnah. Wa fi lafdhin qala Ibnu Abbas, dalam lafaz yang lain Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, a'rifu inqidha'a sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Ini juga riwayat Bukhari dan Muslim. Aku mengetahui selesainya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan bacaan takbir. Ini bacaan takbir ini ada yang menyatakan takbir yang dimaksud adalah zikir, maksudnya bacaan zikir. Yang mana salah satu bentuk bacaan zikir itu adalah bertakbir. Ada juga yang berpendapat bahwa takbir ini yang dimaksud adalah takbir yang dibaca setelah selesai salam. Selesai salam Nabi kemudian bertakbir. Sehingga sebagian ulama ada yang mensunnahkan bertakbir setelah selesai
salam. Nah, ini pilihan penulis bahwa fikih beliau lebih cenderung untuk mensunnahkan zikir setelah sholat fardu dengan suara yang keras. Namun di sini bukan berarti kemudian yang dimaksud adalah zikir ini atau zikir keras ini merupakan bentuk memimpin orang-orang untuk berzikir. Nah, tapi sendiri-sendiri orang itu mengeraskan suara zikirnya gitu. Ya, untuk diri mereka sendiri zikir ini. Meskipun apa dianjurkan atau disunahkan menurut penulis kitab ini untuk dikeraskan suaranya. Nah, adapun yang mengatakan yang lebih afdal itu adalah dipelankan suaranya. Ini justru datang dari mazhab Syafi'i. Jadi pendapat resmi mazhab Syafi'i itu adalah memelankan suara pada saat zikir setelah sholat fardu. Dan beliau menerangkan, beliau menjelaskan, zikir setelah sholat fardu itu awalnya memang dikeraskan oleh Nabi. Untuk apa? Litarbiyati sahabat. Untuk mengajari para sahabat zikir yang selayaknya untuk dibaca pada saat selesai sholat fardu. Adapun setelah para sahabat memahami dan menghafal zikir-zikir itu, maka kemudian ditinggalkan menyebut suara keras ini atau zikir dengan suara keras ini. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i itu asal zikir gitu ya, asal hukum zikir itu tidak dikeraskan, dipelankan. Karena pernah suatu ketika ada seorang sahabat atau beberapa sahabat itu ketika dalam perjalanan itu mereka itu berzikir dengan suara keras. Ya. Kemudian Nabi menegur mereka, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian sendiri. Kalian itu tidak menyeru kepada Tuhan yang tuli dan tidak mengetahui. Ya. Artinya apa? Artinya diperintahkan Nabi untuk berzikir dengan suara pelan. Itu perjalanan ketika perang kalau tidak salah. Ya. Nah, sehingga dari sini kemudian hukum asal zikir menurut sebagian ulama itu adalah dipelankan. Adapun kalau ada yang dikeraskan maka ada dua. Imam memang zikir tertentu itu memang disunahkan untuk dikeraskan. Seperti misalnya bacaan takbir ketika malam Idul Fitri atau ketika di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah dan kemudian ditambah dengan zikir mutlak setelah selesai sholat fardu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Itu disunahkan untuk bertakbir dengan suara keras. Tapi kalau tidak ada anjuran, maka asal hukum zikir itu adalah dipelankan suaranya. Terus gimana kalau sebagian masyarakat yang menisbatkan diri mereka kepada mazhab Syafi'i kok mengamalkan dengan suara keras? Ini berdasarkan keterangan sebagian Syafi'iyah, bukan mazhab resmi Syafi'i. Sebagian Syafi'iyah itu menganjurkan untuk zikir dengan bacaan keras. Tapi alasannya juga sama. Untuk apa? Untuk tarbiyah dan untuk membuat orang itu sibuk dengan berzikir. Karena kalau dia tidak dikerasin suara zikirnya oleh imam misalnya, maka orang itu akan melalaikan zikir itu dan akan pergi meninggalkan zikir. Itu seperti yang disampaikan oleh salah seorang ulama kontemporer dalam mazhab Syafi'i, Profesor Dib Al-Bugho kalau tidak salah. Itu diantara alasan kenapa kemudian tetap dianjurkan untuk membaca zikir dengan suara keras, mengambil pendapat ulama-ulama yang mensunahkannya, ya karena memiliki maslahat yang lain. Tapi ala kulli hal Anda bisa mengamalkan dengan suara keras atau suara pelan, kedua-duanya memiliki dasar yang kuat. Namun untuk fikih yang dipilih oleh penulis kitab ini itu adalah lebih memilih disunahkannya dengan mengeraskan suara. Nah, kemudian zikir-zikir yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi, dan zikir-zikir ini juga tercantum dalam banyak kitab ya. Termasuk salah satu kitab yang terkenal itu adalah kitab Al-Adhkar,
kitab tentang zikir-zikir yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau adalah imam atau tokoh terkemuka di dalam mazhab Syafi'i. Wal azkaru hiya, dan zikir-zikir itu adalah, jadi di sini Pak, zikir-zikir yang disampaikan ini semuanya berdasarkan apa yang diamalkan Nabi. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Yang pertama adalah yastaghfirullah ta'ala thalathan. Meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah 3 kali. Tsumma yaqul, kemudian dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Atau tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini riwayat Muslim ya, dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhu. Jadi membaca ini terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ini yang banyak orang tidak tahu zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini zikir yang sesuai sunnah ya, sesuai dengan tuntunan Rasul. Ini saya sering dengar orang-orang yang zikir baik yang pelan maupun yang keras, banyak yang tidak tahu bacaan ini. Ini berdasarkan riwayat dari hadis Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Waqala, dan beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan tahlil tadi itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi dan seterusnya itu pada setiap akhir dari setiap salatnya, maksudnya adalah setelah salam maksudnya. Jadi kata akhir tiap-tiap salat fi duburi kulli shalah itu punya 2 makna. Makna yang pertama adalah maksudnya di tasyahud akhir sebelum salam. Yang kedua adalah setelah salam. Jika lafadz yang diajarkan Nabi itu maksudnya adalah zikir dan diredaksikan dengan dibaca dubura kulli sholatin, dibaca di akhir setiap sholat, maka ini maksudnya adalah setelah sholat. Karena zikir ini meskipun sunnah hukumnya, tapi dia masih dianggap rangkaian daripada sholat. Meskipun sunnah hukumnya. Tapi kalau sifatnya doa, ini yang para ulama berselisih pendapat. Kalau itu redaksinya doa, maka ada yang mengatakan itu dibaca pada saat tasyahud akhir sebelum salam, setelah sholawat. Ada yang mengatakan yaitu setelah salam. Ada yang ketiga menggabungkan keduanya. Dia bisa baca pada saat selesai tasyahud akhir sebelum salam setelah membaca sholawat, dan dia boleh membacanya juga setelah zikir sholat. Di akhir selesai zikir dia berdoa dengan doa yang dianjurkan tadi. Nah, adapun kalimat ini menandakan bahwa kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya sampai walau karihal kafirun ini dibaca setelah sholat. Dan al-ihlal ini mengandung makna huwa raf'us saut, suaranya dikeraskan. Makanya kemudian kenapa penulis kitab ini menganjurkan untuk membaca lafaz-lafaz tadi itu dengan suara yang tinggi. Ya. Kemudian selanjutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Membaca lafaz ini gitu ya. Setelah itu kemudian bertasbih ya, ada beberapa bentuk tasbih di antaranya yaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 33 kali. Kemudian disempurnakan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu kali untuk menggenapkan menjadi 100. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33." Siapa yang bertasbih kepada Allah pada akhir tiap-tiap salatnya. Nah, ini kalau zikir disebut pada akhir tiap-tiap salat, berarti di luar salat, ya, setelah selesai salat. Yaitu 33 kali. Wa hamidallaha 33, dan memuji Allah, alhamdulillah, ya, itu 33 kali. Wa kabbarallaha 33, dan bertakbir 33 kali. Fatil katis'atun wa tis'una, maka itu semuanya berjumlah 99. 33, 33, 33 gitu ya. Wa qala, dan Nabi mengatakan tamamal mi'ah. Ya, yang menyempurnakan menjadi berjumlah 100 adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka keutamaan orang yang membaca zikir ini, ya, 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, ini satu kali, maka diampuni dosa-dosanya wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya, dosanya katakanlah sebanyak itu, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya itu dengan mengamalkan sunnah ini. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, orang yang salat itu bisa membaca tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 34 kali. 34 kali. Dan ini berdasarkan hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna au fa'iluhunna, ya, tubura kulli salatin maktubatin. Jadi ada zikir gitu ya, yang tidak akan memberikan kerugian bagi orang yang mengerjakannya, yaitu dikerjakan di akhir setiap sholat yang 5 waktu, yaitu membaca 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir. Kemudian redaksi yang ketiga, membaca tasbih subhanallah 25 kali, walhamdulillah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, dan Allahu Akbar 25 kali. Kemudian membaca la ilaha illallah 25 kali. Berarti 100 Pak ya. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah 25. Genap berjumlah 100. Dan bentuk ini datang dari riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang keempat, redaksi yang keempat adalah membaca tasbih subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan takbir Allahu Akbar 10 kali. Ini yang paling ringkas. 10. Nah, bentuk lafadz ini atau bentuk jumlah bilangan ini itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Wasabaqatil qa'idatu fil ibadatil waridati ala wujuhin mutanawwi'atin tuf'alu hadhi taratan wa hadhi taratan. Dan telah berlalu kaidah dalam beribadah yang sesuai dengan tuntunan syariat ala wujuhin mutanawwi'atin, ya, untuk mengerjakan
zikir-zikir atau doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan kadang dengan yang ini, kadang dengan yang ini, gitu. Divariasi gitu ya. Selama semuanya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasunnatu an yakuna tasbih bil asabi'. Sunnahnya ketika membaca tasbih setelah selesai sholat itu adalah dengan menggunakan jari-jari. Sunnahnya, karena Rasulullah setiap selesai sholat fardu beliau zikirnya pakai ruas-ruas jari. Misal ada orang melakukan zikir ini dengan menghitung menggunakan biji-biji tasbih atau tasbih digital, boleh tidak Pak kira-kira? Jawabannya boleh, tidak apa-apa. Asal tidak diyakini dengan keyakinan-keyakinan batil. Maksudnya keyakinan batil itu gimana? Misalnya dia mengatakan bahwa kalau zikir saya pakai biji tasbih ini zikir saya semakin besar pahalanya, misalnya gitu. Atau kalau saya pakai tasbih ini untuk zikir, maka nanti barokah zikirnya juga akan berpindah ke tasbih. Atau yang semacamnya lah. Ini sebagian keyakinan orang-orang yang pakai biji tasbih. Maka ini tidak boleh, ya, karena motivasi seperti ini maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya hanya sekedar menggunakannya sebagai alat hitung, maka tidak mengapa. Namun yang lebih afdal, lebih utama adalah pakai jari-jari untuk zikir setelah sholat. Adapun untuk zikir yang lain bisa menggunakan tasbih atau alat-alat hitung yang lainnya. Selama sekali lagi diyakini hanya sebagai sarana untuk memudahkan kita menghitung. Terutama kalau ada orang itu membiasakan dirinya atau mendisiplinkan dirinya untuk zikir dengan jumlah yang banyak. Misalnya seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau itu setiap harinya mendisiplinkan diri untuk baca istighfar kurang lebih 12.000 kali setiap hari. Nah itu beliau hitung. Nah bagaimana cara beliau menghitung? Beliau tidak menggunakan ruas jari, tapi beliau menggunakan tali yang disimpul, yang dibuat simbol-simbol. Ya samalah dengan biji tasbih, cuman bedanya kalau biji tasbih itu pakai kayu atau pakai plastik atau yang lain. Dan sekarang ada yang menggantikannya atau yang lebih memudahkan kita untuk menghitung adalah pakai cincin tasbih digital itu ya. Itu tidak apa-apa Pak. Kalau hanya sekedar diyakini sebagai sarana menghitung. Tapi jangan kemudian dibawa-bawa kemana-mana sambil digerak-gerakkan gini. Nanti khawatir riya nanti. Khawatir riya. Saya pernah Pak ngamalin ini, saya coba gitu ya. Jalan itu sambil bawa tasbih yang 33 itu, yang kecil. Saya jalan kaki ke satu tempat gitu ya. Saya bawa sambil jalan, saya pakai zikir. Saya tidak ada niatan apa-apa, memang pengen saya pakai zikir. Ada orang nyeletuk, wih wali lewat gitu. Akhirnya saya mikir, ya ini mungkin yang pernah saya dengarkan ada salah satu fatwa dari seorang syekh itu, Syekh Salim bin Aid al-Hilali, seorang ulama Yordania. Beliau itu mengatakan, tidak apa-apa pakai biji tasbih, tapi ada persyaratannya. Salah satu persyaratannya itu beliau sampaikan, jangan kemana-mana itu ditunjukkan nama biji tasbihnya untuk zikir. Kenapa? Karena potensinya ada dua hal. Potensi riya sama potensi orang akan menganggap orang itu barometernya soleh atau tidak soleh. Itu dilihat dari setiap bawa tasbih. Nek gak bawa tasbih itu bukan orang soleh. Gitu. Itu tidak boleh. Gitu. Ya, alasannya seperti itu. Kalau misalnya aman dari itu semua, tidak apa-apa. Dipakai hanya sekedar untuk sarana menghitung. Lebih-lebih lagi kalau diyakini, tasbih ini wong iki ketokane ana yonine. Ya, ada kekuatannya. Nah, ini tambah jauh lagi. Ya, tambah berbahaya lagi. Nah, adapun untuk membaca zikir setelah sholat 5 waktu, memang afdolnya pakai jari. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan dan Nabi tidak pernah meninggalkan zikir dengan menggunakan jari tersebut.
Berdasarkan riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Sabbihna wa'qidna bil asabi' fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun." Nabi sampaikan berdasarkan alasannya, kenapa kok lebih utama menggunakan ruas jari. Bertasbihlah kamu dan hitunglah dengan jari-jarimu. Hitunglah dengan jari-jarimu. Karena sesungguhnya jari-jarimu ini nanti itu bakalan ditanya dan dibuat dia akan bisa berbicara. Jadi kalau jari-jari kita gunakan untuk zikir, nanti ya jari-jari kita ini membela kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu itu diajak untuk zikir, ngitung zikir meskipun ngantuk-ngantuk tapi diajak untuk zikir gitu. Ngomong nanti tangan ini membela kita di hari kiamat. Nah, ini berkaitan dengan zikir setelah selesai sholat. Kemudian juga ada disunahkan setelah selesai sholat, setelah zikir-zikir tadi adalah membaca ayatul kursi. Membaca ayat kursi. Berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membaca ayat kursi di akhir setiap sholat 5 waktunya, akhir setiap sholat fardunya, sholat wajibnya, maka tidak ada yang mencegah dia untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Orang kalau mendawamkan baca ayat kursi setiap kali selesai zikir-zikir sholat wajib tadi itu dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Jadi yang menghalangi dia dengan surga itu cuman kematian saja. Artinya kalau dia sudah mati bakalan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga membaca ayat kursi ini dianjurkan betul ya untuk tiap-tiap orang yang telah menyelesaikan sholat fardu untuk dia tidak tinggalkan. Ustadz, kalau misalnya saya itu setelah selesai salam, itu kemudian saya ini ada keperluan, maka boleh tidak saya berzikir itu sambil jalan, sambil beraktivitas? Jawabannya boleh. Seandainya karena ada keperluan yang sangat dibutuhkan untuk dilakukan. Tapi kalau tidak punya keperluan, maka yang lebih afdal dia tetap duduk dan berzikir dengan zikir setelah sholat fardu ini. Tidak dia lakukan bersamaan dengan aktivitas yang lain. Kemudian yang keenam adalah qiraatul muawwidhataini. Qiraatul muawwidhataini. Membaca dua sebentar. Kalau di dalam keterangan yang lain itu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kalau dalam kitab ini hanya disebutkan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Gitu. Jadi yang tepat adalah juga membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Gitu. Adapun untuk membaca dua surat yang disebut Muawwidhataini, Al-Falaq dan An-Nas, ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhati dubura kulli salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk membaca bil muawwidhat, ya, membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas di akhir setiap sholat, di akhir setiap sholat. Nah, ini adalah merupakan sejumlah sunnah-sunnah sholat yang sangat dianjurkan bagi orang yang sholat untuk mengamalkannya. Insya Allah untuk berikutnya
atau sunnah yang berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Termasuk juga yang dilarang tentang hal ini atau di saat sholat itu apa saja, ini disebutkan insya Allah pada kesempatan berikutnya insya Allah. Sampai sini barangkali ada yang mau bertanya dulu. Iya Mas. Waalaikumsalam. Kalau Iya. terus tambah karena apa itu racun yang di dalam tubuh itu selain di dalam tubuh racunnya itu Iya. sehingga otomatis gampang lupa. Tapi kalau pakai tasbih kalau pas saat setelah itu makan itu Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. akan mudah lupa Iya, enggak apa-apa. atau dibimbing Kalau dipimpin maksudnya dibimbing gitu ya. dibimbing kayak apa orang-orang Orang-orang umumnya. Enggak apa-apa kalau ada maslahat. Enggak apa-apa. Enggak masalah. terima kasih. Iya. Ini, Pak. Yang tampil oleh tasbih Iya. itu kalau dijelaskan berapa kali. Yang keduanya bagaimana pada saat dijelas tasbih itu ada emas bu. Iya. Juga dikhawatirkan mengganggu emas di jam sholat. Iya. Karena kita masuk ketika sholat. Iya. Kalau zikir pada saat hari-hari tasyrik itu atau zikir muqayyad ya, zikir takbir muqayyad memang disunahkan dengan suara keras. Dan untuk bacaannya minimal 1 maksimalnya 3. Ya. Minimal 1 maksimalnya 3. Jadi membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu bisa dibaca 1 kali atau 3 kali. Atau bisa dengan membaca lafaz takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dua-duanya ada dalilnya. Itu bisa dibaca sekali atau 3 kali. Dan itu memang dibaca dengan suara keras. Ya. Memang tuntunannya dari Rasulullah dan para sahabat itu dibaca dengan suara keras. Adapun dengan adanya makmum masbuk maka ini tidak meniadakan kesunahannya untuk dibaca keras. Ya. Tetap disunahkan untuk membaca keras, membaca dengan didengarkan gitu ya, oleh orang-orang, disuarakan. Ya meskipun mungkin nanti pada akhirnya akan sedikit mengganggu orang-orang makmum yang masbuk yang sholat, tapi sunnahnya memang demikian. Dan itu juga berpotensi juga di masa Rasul juga terjadi seperti itu. Ya Rasulullah, para sahabat yang lain yang setelah selesai sholat mereka bertakbir, mungkin saja ada masbuk yang melengkapi sholatnya, gitu ya. Makmum masbuk yang melengkapi sholatnya, yang tentu akan sedikit terganggu dengan itu. Tapi memang demikianlah sunnahnya sehingga tetap diamalkan meskipun dalam kondisi seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup Pak ya? Nggak ada pertanyaan lagi. Ya, nasinya sudah dibagi saya. Tinggal sarapannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.